kan dalam pembelajaran kita 8 profil lulusan ini kita terapkan. Artinya gini ya, saat kita memiliki pemikiran yang bertumbuh, berarti kita akan terus mencoba dan mencoba lagi. Mencoba jadi apa? Jadi ini lagi menjadi 8 profil lulusan. Apa yang pertama Bapak Ibu? Keimanan dan ketakwaan. Itu kita harus terapkan dalam pembelajaran. Ya. Kemudian apa lagi? Kewarganegaraan. Selanjutnya penalaran kritis. Inilah tujuan kita. Inilah nyawa kita. Artinya di dalam pembelajaran kita harus bisa memancing siswa kita memiliki penalaran kritis. Artinya dia banyak pertanyaan tentang ini apa, ini kenapa ibu, gak apa-apa anak-anak yang bertanya. Dengan pertanyaan kita bisa menyampaikan jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh siswa itu. Ya kan Bapak Ibu. Kemudian dan selanjutnya ya Bapak Ibu ya, saya kali ini akan mencoba menyampaikan atau memahamkan tentang asesmen pembelajaran mendalam dan juga selanjutnya muara dari kurikulum ini adalah pembuatan perencanaan pembelajaran. Artinya kalau dulu namanya apa? RPP ya, rencana perencanaan pembelajaran. Jadi nanti muaranya saat kita akan melaksanakan pembelajaran tentu kita ada dokumentasi dari pembelajaran. Artinya kita melaksanakan perencanaan pembelajaran berdasarkan pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melihat RPP perencanaan pembelajaran mendalam? Pernah cuma lihat? Saya rasa yang ada itu beberapa guru yang mengirimkan perangkat pembelajarannya. Saya lihat itu RPP-nya adalah pembelajaran mendalam. Apakah sudah dibaca belum ya? Apa bedanya dengan Merdeka Belajar? Bapak, kalau nggak salah PKM, ada itu PKM, Pak Imam ya. Nah itu pembelajaran mendalam, saya lihat RPP-nya. Ya. Jadi ini tidak sekedar hanya kita menyusun RPP saja, tetapi hendaknya kita laksanakan atau kita lakukan dengan di kelas kita. Ya Bapak Ibu, jadi ada 8 profil lulusan yang harus kita terapkan saat kita melaksanakan pembelajaran. Ya, oke, kita lanjutkan kepada asesmen. Bapak Ibu tahu apa itu asesmen? Apa? Penilaian. Apa lagi? Coba Bapak Ibu, apa itu asesmen? Coba Bu Ana. Asesmen. Terima kasih Bu Nok kesempatan yang diberikan. Asesmen itu penilaian dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Asesmen itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama dia asesmen harian, kemudian asesmen per bab, kemudian asesmen mid. Tahap apa itu istilahnya itu. Tapi itu asesmen yang sering saya laksanakan. Lain lagi dengan asesmen praktek, beda lagi. Oke, thank you. Maaf jika salah. Inilah dia. Kalau salah dia kan yang disampaikan Pak Joko tadi itu. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, apa manfaat dari asesmen? Coba siapa yang tahu apa itu manfaat? Manfaatnya untuk apa? Pak Al? Apa manfaat Bapak? Manfaat penilaian Pak? Manfaat dari asesmen adalah tahu dulu gimana siswanya tahu dulu. Kalau kita udah tahu, kita lakukan tindakan atau perubahan. Ya, jadi ada bertumbuh lagi. Kemudian selanjutnya adalah asesmen sumatif. Sumatif itu adalah asesmen yang melihat apakah siswa sudah
mencapai tujuan pembelajaran kita. Ya Bapak Ibu, kita di dalam kelas nih, seperti saya sekarang ini, tujuan saya yang pertama adalah guru-guru dapat memahami tentang pembelajaran mendalam. Guru-guru dapat membedakan antara pembelajaran mendalam. Guru-guru dapat membuat perencanaan pembelajaran. Nah, itu tujuan saya. Nah, jadi saya nanti di akhir pembelajaran nanti saya akan lihat apakah guru-guru sudah mengerti tentang tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan. Ya Bapak Ibu, sudah begitu juga dalam pembelajaran. Pertama kita dalam kelas itu yang pertama kali kita melaksanakan melihat sampai di mana kemampuan siswa dulu. Apa yang dia paham dulu. Sudah tuh baru kita lanjutkan dengan kita lakukan proses tambahan dari materi pemahamannya itu. Ya, melalui proses belajar. Kemudian yang terakhir kita lakukan penilaian terhadap akhir pembelajaran. Artinya tujuan ini sudah sampai atau belum? Bisa nggak tujuan ini? Ada nggak tujuan ini tercapai? Ya Bapak Ibu? Oke, kayaknya sudah mulai bosan atau gimana? Kemudian yang terakhir adalah sumatif. Sumatif artinya pengambilan informasi di akhir pembelajaran untuk melihat kemampuan ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, bagaimana kita mengambil asesmen ini? Yang pertama berkeadilan. Berkeadilan ini kita melakukan penilaian tidak bias oleh latar belakang atau identitas kebutuhan khusus peserta didik. Ya, berarti kita tidak memihak, ya kan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, asesmen yang kita lakukan itu harus edukatif. Edukatif itu artinya tidak menjudge gitu ya. Kita melakukan penilaian, kita melihat memberikan pembelajaran kepada siswa. Artinya gini, siswa kan udah tahu, oh sekarang nilai saya 2. Besok apa yang harus kita lakukan? Kenapa sampai 2? Jangan sampai 2 lagi. Bagaimana kita lakukan perbaikannya? Jadi penilaian yang 2 itu merupakan edukatif bagi siswa. Jadi nggak ada kita belajar dari kesalahan. Kemudian juga penilaian itu harus objektif. Ya, tidak memihak. Kemudian asesmen pada pembelajaran mendalam itu gunanya asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Kemudian mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan 3 pengalaman belajar. Jadi pembelajaran mendalam ini ada 3 pengalaman yang harus didapat siswa. 3 pengalaman yang harus didapat siswa. Apa itu pengalaman yang akan didapat oleh siswa? Yang pertama, siswa itu harus memahami, Bapak Ibu. Siswa itu harus memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak paham dengan apa yang Ibu sampaikan, bagaimana siswa itu akan memahami? Jadi sebagai Bapak dan Ibu guru, kita harus paham dulu materi apa yang akan kita ajarkan. Jadi akhirnya siswa dapat memahami, Bapak Ibu. Sesudah dia memahami, dia dapat mengaplikasikan. Dia bisa menggunakan apa yang dia pahami itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Merefleksi. Artinya dia bisa bercermin kepada dirinya. Aku sampai di mana? Apa yang harus aku lakukan lagi? Ya Bapak Ibu. Jadi di pembelajaran mendalam ini adalah ini ada ya nggak salah, betul yang Bapak Ibu bilang. Tapi kita perlu menyempurnakan atau kita perlu menyamakan persepsi ya Bapak Ibu. Apa itu asesmen? Asesmen itu adalah penilaian, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan dan hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik, instrumen penilaian dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah siswanya sudah memahami? Apakah siswanya sudah bisa mengaplikasikan? Apakah siswanya sudah bisa merefleksikan? Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari pelaksanaan
assessment atau pelaksanaan evaluasi. Kita puas dulu. Kita nggak sekedar hanya menyampaikan saja, tapi hasilnya nggak ada, gitu ya. Jadi asesmen adalah alat ukur itu. Sampai nggak ke telinga siswa, paham nggak siswa, gitu ya. Jadi kita melakukan asesmen. Asesmen yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar di rapor saja, tapi itu juga merupakan penilaian pada diri kita sendiri. Sampai di mana lah? Kira-kira apalah? Kenapa sampai di sini siswanya paham? Ya kan? Nah, apalah yang harus saya lakukan supaya bisa paham siswanya? Nah, itu yang pemikiran bertumbuh. Apakah kita puas dengan hasil yang kita pahamkan kepada siswa? Ya kan? Itu dia. Kemudian pelaksanaan asesmen, Bapak Ibu, pelaksanaan asesmen atau penilaian atau evaluasi itu saat apa saja? Yang seperti Bu Ana bilang, itu saat harian. Kemudian Pak Ibu, ya. Di dalam pembelajaran mendalam, asesmen itu ada dua. Apa itu Bapak Ibu? Formatif dan sumatif. Formatif berarti yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita memahamkan kepada siswa, kita tahu dulu sampai di mana lah pemahaman anak tentang ini dulu. Kalau udah tahu kita sampai di mananya, baru kita tambahkan. Misalnya di matematika misalnya, siswa nggak tahu tentang pecahan, kita langsung ke sifat-sifat dari pecahan. Jadi kita paham dulu siswanya sampai di mana lah dulu. Nah, saat kita mengetahui sampai di mana siswa, itu namanya kita melakukan asesmen formatif. Formatif yaitu diagnostik. Artinya kita mendiagnosa sampai di mana siswanya paham dulu. Ya, itu asesmen formatif yang pertama. Kemudian asesmen formatif yang kedua yaitu saat proses. Saat kita melaksanakan pembelajaran, pertama kita ajarkanlah dulu, ya kan? Kemudian siswanya aktif dalam belajar. Siswanya itu merupakan penilaian bagi